Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10015 yang terhormat para dewan guru yang mengajar di SD Berdua. Baik, Ibu-ibu, pada tanggal 7 sampai 8 kemarin saya diutus oleh Ibu Kepala kita untuk mengikuti sosialisasi tentang penguatan kompetensi guru dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka di jenjang SD. Dan di sini saya akan mengimbaskan kepada ibu-ibu berbagi ilmu apa yang telah saya dapatkan pada dua hari semalam. Baik, dalam kurikulum Merdeka ada 4 hal yang lebih difokuskan. Yang pertama itu adalah mengenai asesmen. Yang kedua ada P5. Yang ketiga modul ajar. Dan yang keempat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini pada dua hari itu kami membahas tentang yang 4 hal ini, tapi yang lebih difokuskan itu hanya modul ajar karena mengingat waktunya yang singkat. Yang pertama menurut saya kita bahas dulu dia mengenai asesmen. Seperti yang ibu-ibu ketahui, apalagi yang ibu-ibu tertua dari kita pasti sudah mengetahui apa saja itu ada di asesmen itu. Asesmen itu ialah cara kita ataupun alat kita untuk mengetahui apakah pembelajaran di kelas kita sudah berjalan lancar atau tidak. Ya kan Ibu? Oke. Seperti yang kita ketahui asesmen itu terbagi 3. Yang pertama asesmen berbentuk yang pertama diagnostik. Yang kedua asesmen formatif. Yang ketiga asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ini kita lakukan pada saat awal pembelajaran. Cara kita untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut mengetahui apa saja yang dibahas dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana sejauh mana dia mengetahui apa yang akan dipelajari. Itu kalau asesmen diagnostik kita lakukan di awal pembelajaran. Kalau formatif kita lakukan itu saat proses pembelajarannya, saat pembelajaran itu berlangsung. Nah, contohnya itu kita gunakan adalah observasi, kuis, termasuk ataupun diskusi kelompok. Ini dilakukan pada saat proses pembelajarannya saat berlangsung. Nah, sementara asesmen formatif itu kita gunakan saat di akhir pembelajaran. Kita memastikan bahwasanya murid itu sudah pahamkah tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk ibu-ibu? Ada yang kira-kira tanya pernah bisa nih? Nah, boleh disampaikan. Boleh ditanggapi. Pas. Kita lanjut untuk P5. P5 seperti yang kita ketahui yang kita lakukan di sekolah, ternyata masih banyak kesalahan yang kita lakukan pada saat P5. Nah, P5 yang sesungguhnya ternyata itu untuk berkelanjutan. Jangan satu hari selesai. Ataupun misalnya kita buat seperti yang kami buat di kelas 5 dan 6 ataupun fase C, kami lakukan dengan cara kearifan lokal yaitu membuat kitab. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata kitab yang kami gunakan itu dilakukan di akhir, di proyeknya. Makanya di P5 ini difokuskan ada 3. Yang pertama proses, yang kedua produk, yang pertama itu ya aksinya, tadi ya produknya. Jadi jangan langsung kita ke produknya. Produk itu dilakukan di akhir semester. Masa kita sudah misalnya kalau kita sudah menerima rapor, dari situ sudah ditampilkan produk yang kita berikan. Contoh kalau kita melakukan dengan kearifan lokal menari. Jangan tiap hari kita menari, tetapi menari itu ditampilkan pas saat sudah selesai pembelajaran dalam semester. Nah, perlu ibu-ibu kita ketahui bahwasanya P5 ini boleh dilakukan 2 atau 3, maksimal 3, minimal 2 tema.
dalam satu semester. Jadi jangan dibuat semester salah soal, karena saya sendiri berpikir begini, kebetulan yang kami buat tentang kearifan lokal, loncat saya ke hidup berkelanjutan. Baru masuk ke saya untuk berkebinekaan global. Ternyata tidak seperti itu. Kita tuntaskan maksimal minimal 2, maksimal 3. Jangan salah-salah dipilih. Kita sesuaikan dengan kondisi siswa seperti itu. Misalnya siswanya lebih tertarik ke arah kearifan lokal, untuk ikutin saja kita. Tapi kita lihat voice-nya mengatakan tidak usah berkebun meta, karena berkebun itu panjang durasinya, jadi bisa kita laksanakan. Kita mengesampingkan kebutuhan siswanya, sementara dia mau butuhnya yang tadi kearifan lokal tadi, tapi kita mengesampingkan itu memilih untuk yang panjang tadi durasinya seperti itu. Nah, untuk misalnya kita lakukan tentang kearifan lokal, ternyata tidak hanya masak-masak ataupun menari-nari, rupanya bisa kita tonjolkan juga di wilayah kita. Apa kearifan lokal yang ada di wilayah kita? Misalnya ada sistem bagas, bisa kita ajarkan kepada mereka dari awalnya ibu. Jangan pas bagasnya saja, lele-lelenya saja, tidak, tapi di awalnya tadi bagaimana proses pernikahan itu. Apa jawab? PGPG boleh, jawab. Diajarkan apa PGPG itu? Bagaimana prosesnya? Kalau PGPG pasti ada menyampaikan guru, bukan ada menyampaikan guru. Nah, menyampaikan guru anak saja dan diformul di sini. Dia caranya alat-alat ada yang pihak pengantin, calon pengantin pria kan pengantin biasanya. Nah itu sementara saya sendiri saja kurang paham dengan hal itu. Ternyata itulah keinginan pemerintah supaya jangan meninggalkan budaya kita. Nah, untuk kita guru-guru yang seperti saya yang tidak tahu tentang adat-adat, mari kita belajar supaya kita bisa membelajarkannya kepada siswa kita. Ya, STMPA. Tapi tidak ada kemungkinan kita membelajarkan adat budaya yang lain kalau kita tahu. Misalnya contohnya Inang dari Dolok. Nah, pasti Inang tahu juga adat Dolok. Mau dipahami, apalagi mandi Purbatua, mandi Lele, Kalina. Jadi mungkin sirah dari Pak atau Rumahat, masalah nilai Rumahat, kata teras, jadi bisa kita membelajarkan adat di Dolok sana ke siswa kita boleh. Tapi dengan catatan jangan sampai yang kita belajarkan ke siswa simpang siur dengan adat yang sebenarnya. Kalau tahu bodoh, tapi padu makan diadati. Harus betul-betul kita pahami adat yang mau kita belajarkan seperti itu. Seperti itulah, jadi adat-adat di tempat lain pasti berbeda dengan adat kita. Itu juga boleh kita berikan kepada murid sebagai ternyata adat di setiap tempat itu berbeda. Jangankan adat dengan Jawa ataupun Sunda dan lain-lain. Kita yang berbeda kabupaten saja sudah berbeda adatnya. Itu juga perlu kita demonstrasikan, perlu kita sampaikan kepada siswa kita. Nah itu untuk diambil 5. Selanjutnya kemudian ajar, karena memang ibu-ibu di pas sosialisasi yang 3 poin ini tidak pada dalam dipelajari karena mau mengingat, tapi sepakat tidak silakan P5 mengajukan kearifan lokal, misalnya nah setelah ada yang bersapai ibu, kami sudah melaksanakan kearifan tentang P5, kami mengambil dimensi kearifan lokal. Nah ibu, mau itu ibu caranya, kami buat alat tambahannya, langkah-langkahnya, kami praktekkan langsung dapat produknya. Kita nggak seperti misalnya nih, nah tentang ibu yang bilang, kita kumpul itu kan kearifan lokal makanan khas daerah itu. Di mana digunakan kita kumpul itu? Acara apa digunakan? Waktu lorong, ternyata pemula lorong, semuanya asli sudah
menggambarkan bermain peran, ya bermain peran. Even beranak, mungkin ada orang jadi bangunan, ada orang jadi moral, usia kita kan berkelindan. Apa digunakan? Itu namanya berkelanjutan dan dipilih. Kalau mau membuat tadi seperti misalnya kelanjutannya, nak ucapan kita, apa dibawa oleh kita pun. Aduh, jadi kelanjutan kita pun dibawa kita. Kita bagaimana ini? Harus sisi tanda, harus sisi tadi. Tapi jangan lupa nanti pas saat terakhir lakukanlah membawa kita kali selama lo kita membawa kita pun di semesternya. Di ujung di produknya nanti ini. Kalau seperti itu. Ada lagi tanggapan dari ibu-ibu? Iya itu. Budaya kan, nah mungkin bisa ditambahkan kalau dijelaskan dari ini. Jadi kita fokus ke saja. Mungkin semester 2 mungkin yang ya contoh-contoh materi kan jadi menambah wawasan. Ya udah sudah senang. Sebenarnya sudah diberikan tadi sama narasumbernya, ada dikasih file yang saya kirim tadi ke ibu, itu dikirim ke kami jadi untuk pembelajaran mandiri. Kata sudah saya bilang dari awal tadi ibu bahwa yang kami fokuskan itu di modul ajarnya, membuat modul ajar. Jadi kalau menambah yang ini bilang tadi, misalnya kita tadi kearifan lokal. Nah coba kita bagi contoh yang lain. Nah bisa saja kita buat tadi tentang layanan berkelanjutan. Nah sudah cocok yang kita buat proyek itu. Cocok karena dia berkelanjutan. Bagaimana coba benar? Oh satu lagi kurang cocok sebenarnya sedikit. Yang mana karena kita garap tanamnya langsung kita tanam. Tanpa siswa tidak tahu asli investor, tidak dijelaskan. Misalkan kita garap tanamnya, seharusnya kita buat dulu dia dasarnya ataupun bagaimana cara mencampur yang benar. Nah itu jangan langsung kita fokusnya ke hasilnya. Kalau mau achievement kita coba masak-masak tidak seperti itu. Jadi bagaimana proses dia memakmurkan di samping ke Pajolo kita harus mengisi salah-salah tempat kebudayaan ada ukuran dan itu yang kita belajarkan ke siswa. Nah, itulah yang harus kita evaluasi, kita perbaiki ke depannya supaya penjelasan langsung praktek. sehingga kami juga dikasih bahan ini untuk belajar mandiri saja. Nah pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata pernah saya tanyakan pas sekali bapak pengawasan ibu yang saya bilang Pak kami saya gitu yang masih ajar di bola senang ya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi bukan seperti yang saya bilang lagi. Kalau bikin kuning dia udahlah dia karena dia tidak mau belajar. Itu yang saya pikirkan di pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu dibedakan metodenya untuk dia itu saja bukan dia untuk bola saja. Iya benar. Makanya syukurlah saya dapat pembelajaran ini dari Alumni sosialisasi lalu lanjut dia bola beda itu. Syukur cepat. Ternyata itu pembelajarannya disesuaikan sama minat dia. Misalnya matematika, pecahan. Banyak dibuat metode pembelajaran itu, metode pembelajarannya
Tidak dong, gairah itu tidak dong minat belajar. Ada pasti di soal negeri bukan diri kita ada teman diri ibu. Mama saya Indonesia, main di Indonesia. Dia mau dong kelas, ternyata asing mau dong dia. Jadi belajar ada olahraga itu. Olahraga kan di lapangan. Kita di lapangan. Belajar kita di lapangan. Sorry nggak ada. Bisa dengan pecahan umur pagi bisa kita gunakan misalnya permainan. Saya bagi dua. Dia memiliki pengenalan perlukan dia soalnya dari lapangan. Lapangan juga bisa. Dan lapangan ibu masuk kita ke modul aja. Ini selesai pembelajaran metode tadi untuk membedakan metode pembelajaran yang kita gunakan di kelas. Kalau di kelas kita ini ada 5 hal protein 5 modul gapnya kita dari modul. Bagaimana cara siswa dia suka hanya dengan materi yang kita persiapkan. Nah, masuk kita itu ke modul ajar. Komponen modul ajar. Yang pertama kita tentukan identitas sekolah. Ya sebenarnya di modul ajar ini yang perlu kita pahami itu cuma CP. CP sudah diberikan kepada kita melalui PMM sebenarnya. Kalau boleh ibu-ibu silahkan ambil HP-nya, buka dulu PMM, di situ ada CP atau TP. Modul ajar itu sebenarnya ibu selama ini kita bingung. Kecil dulu ini kalau ambil modul ajar itu karena rupanya hari kita nggak tahu. Modul ajar itu tidak ada harus ini gampangnya tidak ada. Tidak ada yang kita tiru. Iya, kita tertentu dia. Baik modul ajar sesuai dengan kebutuhan hidup. Jangan lupa kaitkan dengan kebutuhan siswa. Yang perlu kita pahami cuma di CP. CP sudah dikasih sama kita melalui PMM. Kita tinggal klik CP yang di situ. Misalnya di fase C. Fase C itu gabungan dari kelas 5 dan kelas 6. Jadi ibu kelas 5 dan ibu kelas 6 berkolaborasi. Kita pilih CP itu, tetapi itu kita gunakan di modul ajar. Dia lebih kuat di kelas 5. Dia lebih di kelas 5. Pindah sendiri dari CPI masuk di kelas 3 karena sudah dibagi menjadi fase. Misalnya di sini di CP ada dibagi 2 kategorinya. Jadi kita ambil untuk kebutuhan 3 saja. Di CP inilah akan kita kumpulkan menjadi TP. Setelah mendapat TP, kita analisis lagi menjadi CP-nya kita tentukan menjadi TP ataupun tujuan pembelajaran. Kita tentukan tujuan pembelajarannya, baru kita tentukan lagi menjadi kompetensi esensial. Nah, kalau ada fokus kita tadi enak belajarnya, ibu bisa melihat yang ditampilkan. Setelah kita mendapatkan kompetensi esensial, turunkan lagi menjadi lingkup materi. Dapat lingkup materi, turunkan lagi jadi sub lingkup materi. Sampai nanti kita ke pembelajaran sesungguhnya ataupun kegiatan intinya seperti itu. Jadi modul ajar itu tidak harus seperti ini, seperti itu tidak. Itu tergantung ibu bagaimana menyusun komponen-komponen yang ada di modul ajar. Tetapi ingat, komponen tadi sudah ditentukan, tinggal isinya yang ibu melakukan sendiri. Soal dia dokumen belajarnya, karena apa? Karena sudah diberlakukan pembelajaran dan diferensiasi.
Pokoknya kita satu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ada pertanyaan yang itu? Mata pelajaran, misalnya kita sesuaikan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Rat kita menentukan kelas 3 deh. Kelas A apa yang jawab? Contohnya. Misalnya kelas A, kelas 1, kelas 2. Tiga isi elemen lain itu. Siapa yang elemen? Kelas A. Tiga elemen isi. Opat elemen. Nah, kita tuang di murid aja. Nah, misalnya di minimal peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar sampai lingkungan kalimu. Dalam CP ini turunkanlah ini menjadi tujuan pembelajaran. Kan di sini CP-nya peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar. Masalah dari tujuan ini mampu bersikap menjadi pendengar. Ada berapa minggu? Tujuan pembelajaran menjadi CP. Peserta didik menunjukkan minat pada tujuan yang didengar serta mampu memahami informasi. Madu ada CP ini kali gue. Dua, berapa minggu? Kimia. Nah, itu untuk elemen minimal saja. Elemen minimal ini turunkanlah dia menjadi kompetensi esensial. Apa kompetensi yang difokuskan di situ? Yang pertama tadi bersikap. Ini masalah kompetensi esensial. Nah, yang kedua menunjukkan. Nah, itu berarti kompetensi esensial dari elemen minimal ada dua. Lihat elemen lagi membaca dan menulis. Nah, lihat di sini kompetensi esensial ada berapa? Membaca. Seperti bersikap. Memaknai. Termasuk ketika kawin. Termasuk. Memaknai. Jadi berdasarkan KKO. Aha, kata kerja dan seharusnya kita baik di CPI. Nah, setelah itu kan ada uji materi yang akan diuji. Siapa CP? Ada penunjukan pembelajaran. Pada kompetensi esensial. Ini masuk materinya. Aha, materi pelajaran pemilihan. Aha, materinya. Materinya memahami informasi dari media audio. Memahami informasi kan materinya. Memahami informasi. Ini masuk materinya aha. Bagikan lagi dia. Menyimak informasi dari aha. Dari media audio. Makanya nanti dapat ibu turunan dari sini. Materi aha, materinya misalnya tentang kalimat langsung. Submaterinya apa? Kalimat langsung dengan cara apa kamu buat? Kalimat peserta didik mampu memahami kalimat langsung dengan misalnya membuat dialog. Berarti sub lingkup materinya dengan membuat dialog. Iya, itulah. Kanon, seorang mau ikut tambah-tambah. Dan mungkin kenyataan anak itu mau berdiri di kelas. Pokoknya kalau mau membuat aja, CP sudah disediakan pemerintah melalui PMM. Ingat panduan CP. Sampai yang pembelajaran awal aja bertadokon kali berkan itu. Kali mana betul sampai tuntas sampai siap untuk belajar tadi. Kalau di sini bebaskan
materi ini langsung bakal keluar. Jadi berkelompok kita kemudian kemudian materi kompetensi esensialnya. Jadi yang kita modifikasi apa? Tinggal masalah tahun pelajarannya saja. Semuanya untuk ibu pelajaran di kelas. Kalau tadi kita coba sesuaikan tata project keseluruhan untuk PBL ini silakan. Atau grade itu silakan. Jadi untuk ajaran yang kelima tentu kita kirim ataupun kita copy. Gantikan kita tanda-tandanya boleh. Sebenarnya ada satu lagi mau buat kuisis, momen pembelajaran di kelas menggunakan kuisis namanya. Tapi ini saya rasa untuk generasi muda karena dia bertahun juga ambil kuis di kelas menggunakan fokus. Saya tidak ada kemungkinan juga untuk ibu-ibu yang senior. Aku kuis kan ibu, nanti mau ngambilnya. Tinggal karena berbaur di HP gitu. Jadi mau melakukan implementasi dan mungkin senior. Salah satu rekomendasi hotel kemudian aplikasi buatkan saya soal sumatif. Baik, kamu mengikuti soal ini. Kalau memilih itu mau wawancara, kalau jadi kita tinggal memodifikasi saja rumah. Makanya sekarang teknologi yang diberikan pemerintah memang seimbang orang penanganan yang lain. Lain kali di kurikulum merdeka, lain kali juga solusinya. Dan itu juga menurut saya dia betul lain itu senior, namun manajemen IT kan makanya lain kali itu solusinya, tapi tidak semua guru bisa mengikuti bersama dulu. Oh, itu mau dengan siswa lebih lagi. Bisa isi memang belajar, bisa isi membaik soal, bisa isi membaik atau siap. Bila ada juga masih ada tinggalnya 15 ya. Tidak ya kak, kasih apa tuh kita ujian. Dia menganalisis soal, isi bisa isi sudah lengkap di lengkap di kuisisi. mungkin yang kita nanya ini kajakina Itulah yang saya dapatkan dalam beberapa hari mengikuti sosialisasi bulan Januari. Saya mohon maaf bila saya dikabul. Saya kembali kepada kepala sekolah. Baik, terima kasih ibu-ibu atas partisipasi.